Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi. Untuk mata kuliah etika insani, yang kita angkat adalah lanjutan dari adabul alim wal muta'alim, etika seorang guru dan orang yang belajar part 2. Mata kuliah etika insani, kuliah yang ke-10, lanjutan adabul alim wal muta'alim. Akhlak pencari ilmu. 1. Harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur menipu, kotor, penuh rasa dendam, hasut, keyakinan yang tidak baik, dan budi pekerti yang tidak baik. Yang kedua, memperbaiki niat dalam mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkannya dengan menghidupkan syariat, menerangi hati, menghiasi batin, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, misalnya menjadi pemimpin, jabatan, harta benda, mengalahkan saingan, dihormati masyarakat, dan sebagainya. Akhlak mencari ilmu yang ketiga, bersegera, tidak menunda-nunda belajar. 4. Qanaah, menerima, tidak banyak keinginan dan angan-angan. Kelima, bisa membagi waktu dan memanfaatkan waktu. Keenam, mempersedikit makan dan minum. Ketujuh, wira, menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak harga diri, serta berhati-hati dalam setiap keadaan, memperhatikan kehalalan makanannya. Kedelapan, berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikiran. Dan yang kesembilan, tidak tenggelam dalam pergaulan, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Proses berilmu yang keliru. Hasan Basri telah berkata, siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian ia ditanya, apa yang dimaksud dengan hati yang mati? Ia menjawab, matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan akhirat. Adabul alim wal muta'alim mengangkat waktu dan tempat ideal untuk belajar. Waktu sahur untuk menghafal, waktu pagi membahas, waktu siang menulis, waktu malam mengulang dan mengingat. Tempat yang paling baik di dalam kamar, dan setiap tempat yang jauh dari perkara yang bisa membuat lupa. Akhlak kepada guru. 1. Bersungguh-sungguh dan hati-hati dalam memilih guru, sesuai dalam bidangnya, kasih sayang, menjaga muru'ah, dan bagus metode pengajarannya. Yang kedua, patuh terhadap gurunya dan tidak keluar dari nasihat dan aturannya. Ketiga, memuliakan dan menghormati guru. Keempat, berbudi pekerti yang baik di hadapan guru. Kelima, selalu mendoakan kepada gurunya, baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal dunia. Keenam, mengekang diri, sabar tatkala hati seorang guru sedang gundah gulana, marah, murka, atau budi pekerti, perilaku yang kurang bisa diterima. Akhlak kepada ilmu dan pelajaran. 1.
mendahulukan ilmu yang sifatnya fardu ain. 2. Mempelajari ilmu-ilmu yang memperkuat keyakinan dan i'tikad. Ketiga, tidak terjebak pembahasan hal-hal khilafiyah karena akan membuat hatinya bingung dan membuat akal pikiran tidak tenang. Keempat, sebelum menghafalkan, hendaknya mentasbihkan terlebih dahulu kepada ahlinya. Kelima, hendaknya berangkat lebih awal dalam menuntut ilmu. Keenam, setelah menguasai materi-materi dasar, barulah membahas materi-materi lanjutan. Akhlak kepada ilmu dan pelajaran. Yang ketujuh, harus tekun dan istiqomah. Kedelapan, memberikan penghormatan dan memuliakan guru saat bertemu atau berpisah dengan guru. Kesembilan, saat tidak paham, hendaknya tidak malu dan bertanya secara benar dengan menggunakan bahasa yang lembut dan sopan. 10. Dalam sistem sorongan, suatu metode belajar dengan maju satu persatu dan langsung disimak dan diperhatikan oleh ustadznya, maka ia harus menunggu gilirannya dengan tertib. Akhlak kepada ilmu pelajaran. Yang ke-11, menjaga kesopanan di hadapan ustadz ketika mengikuti kegiatan belajar dan juga harus memperhatikan kebiasaan, tradisi yang selama ini dipakai, diterapkan oleh ustadz dalam mengajar. 12. Tidak berpindah pada pelajaran yang lain sebelum pelajaran yang pertama bisa difahami dengan baik. Tidak boleh pindah baik dari negara ke negara yang lain atau dari satu madrasah ke madrasah yang lain kecuali darurat dan ada keperluan yang sangat mendesak. Ke-13, bersemangat dalam menggapai kesuksesan dengan diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat serta berpaling dari keresahan yang mengganggu. Akhlak guru. 1. Muraqabah. 2. Khauf. 3. Tenang, khusyuk dan tawadu. 4. Wirai. 5. Bersandar hanya kepada Allah. 6. Tidak mengejar keuntungan yang bersifat duniawi. 7. Tidak mengistimewakan murid karena anak pengusaha. 8. Juhud. 9. Menjauhkan diri dari perilaku rendah. Akhlak guru yang ke-10 adalah menjauhkan diri dari tempat-tempat kotor atau maksiat, beramal dengan memperhatikan syiar Islam dan jahir-jahir hukum. 12. Bertindak dengan dasar kesunahan dan kemaslahatan. 13. Bergaul dengan akhlak yang baik. 14. Membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak yang jelek. 15. Selalu semangat dalam mengembangkan ilmu. 16. Mengambil pelajaran dan hikmah dari siapapun. 17. Membiasakan diri menyusun atau merangkum kitab. Akhlak guru terhadap murid. 1. Mengajar dan mendidik dengan mengharap ridho Allah, bermaksud untuk menyebarkan ilmu dan melaksanakan syariat dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan dan melestarikan kebaikan umat dengan memperbanyak para ilmuwan dan mengharapkan pahala dari orang yang menyelesaikan belajarnya. 2. Tidak enggan untuk mengajar muridnya karena tidak ikhlas niat muridnya itu. 3. Mencintai ilmu, mencari ilmu dan pencari ilmu. 4. Mempermudah murid dalam menyampaikan materi.
Kelima, bersungguh-sungguh dalam pengajaran dan memberikan kepahaman, tidak berlebihan, memberatkan hati, dan yang melampaui batas kemampuan. Keenam, meminta murid untuk senantiasa mengulangi hafalannya dan menguji hafalannya yang telah lalu. Akhlak guru terhadap murid yang ketujuh adalah apabila murid melakukan sesuatu yang belum waktunya dan mengkhawatirkan, maka dinasehati dengan lemah lembut. Kedelapan, tidak menampakkan menonjolnya pelajar di hadapan kawan-kawan lainnya. Kesembilan, rendah hati dan lemah lembut kepada para santri. Kesepuluh, membiasakan mengucapkan salam, berbicara yang baik, kasih sayang, tolong menolong, berbakti, dan bertakwa. Ke-11, berusaha untuk senantiasa memperbaiki murid-murid dengan perhatiannya, membantunya dengan sekuat tenaga. Ke-12, apabila pelajar tidak masuk lebih dari biasanya, maka hendaknya ditanyakan kepadanya kepada kawan-kawan yang biasa bersamanya. Apabila tidak tahu, maka mengutus kawannya atau datangilah sendiri, karena itulah yang lebih utama. Ke-13, memanggilnya dengan nama yang baik. Akhlak terhadap buku. 1. Berusaha dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkannya. Kedua, meminjamkan buku kepada orang yang tidak menyebabkan buku tersebut rusak, dan sebaliknya bagi orang yang dipinjami, berterima kasih kepada orang yang meminjami tersebut. Ketiga, jika kita menyalin dari buku tersebut atau mutolaah, membaca ulang, maka janganlah meletakkan dalam tanah dalam keadaan terbentang atau terbuka. Keempat, teliti dan jeli dalam membeli buku. Kelima, apabila menyalin sesuatu berupa ilmu pengetahuan syariat, maka sebaiknya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Demikianlah kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.